Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan materi kita. Di pertemuan terakhir ya, kita masih di bab bakteri. Sebelumnya kita sampai di bagian bagaimana bakteri itu melakukan perbanyakan diri atau perkembangbiakan ya, yaitu dengan secara umum dengan reproduksi aseksual melalui pembelahan biner. Sehingga dengannya nanti dihasilkan untuk setiap induk 2 anakan yang identik secara genetik. Kemudian kita juga udah pelajari karena bakteri melakukan pembelahan biner ya, termasuk pembelahan amitosis ya, di mana anakannya secara genetik identik, maka agar anakannya lebih variatif, enggak seragam ya, atau variabilitas genetiknya lebih tinggi, maka bakteri melakukan beberapa hal untuk meningkatkan variasi genetik tersebut ya. Yang utama melakukan rekombinasi genetik melalui proses konjugasi, transduksi, dan transformasi. Ya, kemudian di pertemuan ini kita lanjutkan, bakteri itu juga bisa melakukan pembentukan spora ya, seperti halnya kelompok-kelompok yang lebih tinggi. Cuman bedanya kalau pada kelompok yang lebih tinggi, pada protista, pada fungi, dan pada plantae, pembentukan spora itu bagian dari reproduksi aseksualnya. Sementara pada bakteri, pembentukan spora disebut endospora, itu tujuannya bukan untuk memperbanyak diri. Ya, tujuannya bukan untuk memperbanyak diri. Di antaranya adalah mereka membentuk endospora ketika kondisi lingkungan itu tidak biasa. Kondisi lingkungannya tidak normal ya, atau ekstrim. Maka untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, bakteri akhirnya melakukan pembentukan endospora, terutama dilakukan oleh kelompok bakteri gram positif. Maka teman-teman bisa lihat ya, di sini tertulis di tahapan awal, suatu sel vegetatif, suatu sel bakteri secara umum, itu di tahapan keduanya melakukan penggandaan kromosom. Ya, kemudian habis itu teman-teman, kromosom hasil penggandaannya dipisahin dengan kromosom induknya ya, oleh suatu sekat di tahapan ketiga. Kemudian selanjutnya kotak spora di sini tertulisnya itu dia melekuk lebih jauh ya, berkembang lebih besar ya, sehingga mengambil ruangan lebih besar di dalam sitoplasma. Kemudian habis itu teman-teman, terbentuklah dinding dari endospora di tahapan kelima ya. Kemudian lebih jauh dindingnya lebih kompleks di tahapan ke-6 dan ke-7, dan di tahapan ke-8 akhirnya sempurnalah terbentuk
endospora yang kemudian nanti lepas dari induknya. Ya, ketika lingkungannya tambah ekstrem, misalnya pH-nya terlalu rendah atau terlalu tinggi, ya suhunya terlalu tinggi, terlalu rendah, maka sel induknya rusak, mati gitu. Yang bertahan hanya endosporanya yang kemudian keluar dari sel induknya tadi. Nah, ketika kondisi lingkungan kembali normal, maka nanti endosperma mengalami germinasi di tahapan ke-9, menghasilkan sel yang seperti sebelumnya, itu yang yang punya komponen-komponen bakteri secara umum dalam kondisi normal. Maka intinya endospora ini dibentuk ya dengan menghasilkan suatu dinding yang tahan terhadap suhu terhadap lingkungan yang ekstrim, baik kaitan suhu, pH atau yang lain. Dan kemudian dia akan memecah dinding itu, menghasilkan bakteri baru ketika lingkungannya kembali normal. Kita baca contoh soalnya ya. Perubahan yang terjadi pada bakteri yang membentuk spora jika keadaan lingkungan tidak menguntungkan adalah tersebut di bawah ini kecuali. Jadi dari 5 pilihan ada yang salah 1 pilihannya. Yang pertama, waktu pembentukan spora terjadi perubahan sifat protein pada protoplasmanya. Ya tentunya karena lingkungannya ekstrim ya, maka protein-protein di sana mengalami modifikasi ya, sehingga dia nanti tahan terhadap lingkungan yang ekstrim tersebut, entah suhunya terlalu tinggi atau pH-nya terlalu rendah misalnya. Maka yang pertama benar, protoplasma terkonsentrasi menjadi struktur kecil yang punya dinding tebal, betul ya. Air dalam sel terikat dalam bentuk koloid sehingga tidak dapat dipakai sebagai medium proses kimia, yang enggak ada. Airnya menjadi lebih menjadi kental gitu ya, koloid, sehingga nggak bisa dipakai untuk proses metabolisme oleh enzim-enzimnya. Betul. Spora tahan terhadap suhu dan kekeringan, betul. Maka jawabannya error ya. Dalam bentuk spora, aktivitas metabolisme harusnya ditekan ya, mirip dengan beruang hibernasi, dia istirahat. Malah di sini meningkat, maka jawabannya salah. Kemudian di soal selanjutnya, bakteri dapat hidup pada berbagai macam habitat ya, kosmopolitan. Jika keadaan lingkungan tidak sesuai, maka bakteri membentuk. Maka tadi lingkungan ekstrim dia membentuk endospora. 3 benar, 1 benar, dia bisa membentuk selaput lendir ya. Kemudian kapsid itu bagian dari virus ya. Ini dinding dari virus, maka 2 salah. 4 juga salah karena dia cuma alat gerak, tidak berkaitan dengan pertahanan terhadap kondisi ekstrim. Ya baik teman-teman, kita lanjutkan pembahasan materinya ya. Bagian selanjutnya adalah tentang bagaimana metabolisme pada bakteri itu sangat beragam ya. Di antara konsep metabolisme di bakteri adalah bagaimana cara dia menghasilkan atau menggunakan nutrisi ya di dalam kehidupannya. Maka secara umum bakteri terbagi menjadi 4 di sini. 2 diantaranya bersifat autotrof, kemudian 2 yang lain bersifat heterotrof. Penamaan dari keempatnya itu berdasarkan 3 parameter. Pertama adalah tentang sumber energi ya. Ada yang berupa cahaya, ada yang berupa zat anorganik. Kata foto kaitan cahaya, kata kemo itu kaitan zat kimia, yaitu zat kimia yang berupa zat anorganik. Kemudian berdasarkan sumber karbonnya, kalau dia sumber karbonnya berupa zat anorganik, maka disebut autotrof. Sementara kalau sumber karbonnya berupa zat organik, ya misalnya C6H12O6, maka disebut organisme heterotrof. Ya. Kemudian berdasarkan donor elektronnya,
Ada yang donor elektronnya berupa zat anorganik, ada yang berupa zat organik. Kalau donor elektronnya berupa zat anorganik, ya misalnya H2O di dalam fotosintesis reaksi terang ya, teman-teman masih ingat mungkin konsepnya, air dipecah di sana nanti menghasilkan 2H+ plus 2 elektron plus 1/2 O2. Maka elektronnya nanti jadi donor H2O-nya menjadi donor atau penyumbang elektron ya untuk proses penghasilan ATP dan NADH. Ya, maka karena H2O anorganik ya, maka organismenya itu di belakangnya disebut litotrof ya. Litotrof, maka fotoautotrof itu sama dengan fotolitotrof kalau di sini. Sementara kemoautotrof sama dengan kemolitotrof ya. Kemudian kalau dia berupa zat organik ya disebut organotrof ya. Maka fotoheterotrof itu sama dengan fotoorganotrof dan kemoheterotrof sama dengan kemoorganotrof. Penamaannya hanya untuk melihat saja jenis donor elektronnya atau sumber karbonnya atau sumber energinya gitu. Ya, teman-teman bisa lihat contoh organisme fotoautotrof atau fotolitotrof adalah semua kelompok bakteri fotosintetik yang bisa melakukan fotosintesis mencakup bakteri hijau, bakteri ungu ya, dan kelompok alga biru atau cyanobacteria. Kemudian contoh organisme kemoautotrof atau kemolitotrof ada bakteri nitrifikasi mencakup bakteri nitrisasi dan nitratasi akan kita bahas di belakang nanti ya. Kemudian ada bakteri metanogen, bakteri pengoksidasi besi dan pengoksidasi sulfur. Sementara untuk kelompok bakteri fotoheterotrof ya, dia menggunakan cahaya sebagai sumber energi ya, ini agak asing gitu ya. Agak langka ya contoh mikroorganismenya. Sementara dia menggunakan zat organik sebagai sumber karbon, mencakup bakteri ungu non-sulfur dan bakteri sulfur hijau. Kemudian contoh bakteri kemoheterotrof ada banyak ya, hampir semua bakteri itu adalah bakteri kemoheterotrof, yaitu kelompok pengurai atau kelompok bakteri yang hidup bebas atau patogen. Kalau manusia dimasukkan di sini ya, kita dan hewan itu masuk kemoheterotrof atau kemoorganotrof ya. Karena kita sumber energinya berupa zat organik ya, ini salah ya teman-teman. Ini harusnya zat organik ya. Kemudian donor elektron juga zat organik, sumber karbonnya juga zat organik. Kita lihat contoh soalnya, contoh bakteri yang menggunakan energi kimia untuk mensintesis zat organik adalah ada kata zat energi kimia. Maka organisme kemoautotrof ya, dia merubah zat anorganik menjadi organik. Maka yang benar adalah Charlie ya, ini bakteri nitrifikasi. Adapun Clostridium tetani ini patogen, maka dia heterotrof. Lactobacillus bulgaricus itu berperan di dalam pembuatan nata de coco ya. Dia bakteri heterotrof secara umum. Mycobacterium ini patogen. E. coli ini hidup bersimbiosis dengan usus manusia, maka secara umum heterotrof. Kemudian pada kawah Gunung Merapi yang panas dan kayak belerang, ini ada kata sulfur. Ada kata panas dan sulfur. Maka kemungkinan pasangan organisme dan cara hidup yang ditemukan adalah pertama kata panas ya, hidup di daerah panas, maka hidup di daerah ekstrim, maka kelompok Archaebacteria. Kemudian kata belerang ya, tadi disebutkan dia pengoksidasi sulfur ya, itu masuk kelompok kemoautotrof atau lebih rinci kemolitotrof. Makanya banyak error ya. Kemudian berdasarkan cara memperoleh makanannya, bakteri yang hidup secara saprofit, pengurai atau dekomposer, dan parasit termasuk dalam bakteri, tentunya dia tidak bisa membuat makanannya sendiri ya.
Konsepnya teman nggak bisa buat makanan sendiri, dia hanya bisa menggunakan senyawa organik, maka dia heterotrof. B ya. Kemudian bakteri yang dipelihara dalam medium anorganik dapat hidup dan berkembang. Hal ini berarti bakteri tersebut pertama dapat membentuk asam aminonya sendiri, dia autotrof, betul. Hidup secara kemoautotrof, memakai zat organik sebagai sumber energi, salah ya. Kemudian mengambil zat organik dari substratnya juga salah, jawabannya C. Jawabannya B ya.